Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam pelajaran budaya Melayu Riau di kelas 6. Tema kita penjajah di tanah Melayu. Pastikan Ananda mencatat semua materi pembelajaran kita dan pastikan catatannya tidak ada yang ketinggalan. Jika ada Ananda yang ketinggalan dalam catatan, silahkan lihat di YouTube kita. Buka atau klik di pencarian Pak Mahdi Hasibuan 132. Adapun materi pelajaran kita, alas fikir, kekalahan Melaka, perusahaan Hindia Timur melawan penjajah, dan Traktat London. Buka buku di halaman 37 sampai nanti di halaman 48. Alas fikir, penjajah di tanah Melayu. Waktu, tempat, tokoh, mengamati, menyebut, menulis, dan membaca. Kekalahan Melaka. Menurut kitab Sulatus Salatin, bangsa Peringgi atau Portugis di bawah komando Afonso de Albuquerque dengan 10.000 prajuritnya tiba melanggar Melaka. Melanggar ini artinya menyerang. Sehingga prajurit Melaka pun tak sanggup menghadang gempuran. Bukan pim, pun, ini pun. Pun tak sanggup menghadap gempuran. Tercatat tanggal 25 Agustus 1511, Sultan Mahmud Shah keluar dari Melaka menuju Johor. Karena diserang, akhirnya dari Johor tidak aman lagi, pergi lagi ke Bintan. Di Bintan juga belum aman, akhirnya beliau pindah ke Kampar. Pasukan Melaka sempat membuat serangan balasan yang dipimpin oleh Laksmana Hang Nadim, tapi akhirnya kalah. Serangan Sultan berakhir saat Sultan mangkat. Mangkat ini artinya meninggal dunia pada tahun 1528 dan akhirnya diberilah gelar marhum Kampar. Nah, yang ketiga, perusahaan Hindia Timur atau VOC, mungkin di dalam pelajaran sejarah ada juga. Nah, pada Maret 1602, pemerintah Belanda membentuk perusahaan Hindia Timur Belanda atau yang kita kenal dengan VOC yang menguasai perdagangan Asia termasuk rempah-rempah dari Nusantara. Untuk menguasai rempah-rempah, maka Belanda harus berhadapan dengan Portugis. Ingat, yang pertama tadi menyerang Melaka, Portugis. Datang Belanda, serangan pertama tahun 1606 gagal. Akhirnya Belanda ingin menyerang Portugis. Kapan diserang pertamanya? Tahun 1606 dan akhirnya gagal. Kemudian bulan Juni 1640 Belanda merangkul Sultan Johor untuk mengusir Portugis dari Melaka dan akhirnya berhasil. Pertama mereka menyerang sendiri Portugis, kalah. Akhirnya Belanda ini licik. Akhirnya mereka mencari solusi bagaimana agar bisa menang. Diajaklah Sultan Johor ini. Sultan Johor ini dikasih iming-iming, dibuat perjanjian. Kita usir Portugis dari sini, nanti kita buat kesepakatan. Akhirnya dalam menjalankan usaha, VOC selalu melakukan perjanjian, walau sesungguhnya itu bagian dari strategi mereka. Orang-orang Belanda ini licik-licik. Dibuat perjanjian, nanti perjanjiannya mereka langgar. Pada akhirnya VOC bangkrut dan bubar pada 31 Desember 1799 dan semua wilayah VOC jatuh ke tangan Belanda karena mereka yang membuatnya. Yang keempat, melawan penjajah. 1. Sultan Mahmud Shah. Siapa tokohnya? Salah satunya Sultan Mahmud Shah 1. Serangan dilancarkan antara tahun 1511 sampai 1528 dipimpin Hang Nadim dengan sekutunya dari Pulau Perca. Pulau Perca ini adalah Pulau Sumatera, Jawa, Narasinga atau Indragiri, Bukit Batu, Songgoro, dan Bengkalis. Bukan Boyengkalis, ini kalau ketik Bengkalis. Nah, yang kedua ada Sultan Abdul Jalil Shah II. Nah, ini namanya sebutan Sultan Johor. Tadi kan sudah diajak Belanda mengusir Portugis. Nah, ini dia. Yang ketiga Sultan Ismail, terjadi sepanjang tahun 1760, dipimpin Sultan Siak ketiga. Sultan Ismail ini adalah Sultan Siak ketiga. Mereka selalu memutus jalur perdagangan Inggris Belanda di perairan Selat Melaka. Mana yang nampak lewat-lewat di lautan dihancurkan. Sehingga Sultan diberi gelar Lanun, artinya bajak laut. Yang keempat ada Tuanku Tambusai. Perjuangannya berpusat di Dalu-Dalu, Rokan Hulu. Mungkin Anda tahu si Dalu-Dalu. Bentengnya dijebol Belanda 28 Desember 1838. Tuanku berhasil lolos dan mengungsi di Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia, dan juga wafat di sana 12 November 1882. Beliau digelari Padri Harimau Rokan karena susah ditaklukkan. Yang kelima ada Datuk Tamano.
Terjadi antara tahun 1898 di Limokoto di daerah Rantau Berangin, dulu masih Kampar. Limokoto ini dulu masih berada di daerah Rantau Berangin. Nah, yang kelima ini yang paling penting, ada Traktat London. Traktat ini artinya perjanjian tahun 1824, karena ini yang mengubah kita dengan Malaysia. Dulu masih satu rumpun antara Riau dengan Malaysia. Habis Traktat London ini dibagilah. Terjadi 17 Maret 1824 antara Britania Raya dengan Belanda. Britania Raya ini adalah Inggris. Latar belakangnya, Gubernur Britania Raya Sir Thomas Stamford Raffles membangun pelabuhan di Singapura. Singapura ini dulu masih jajahan Belanda. Datang Inggris, dibangunnya pelabuhan. Tak sesuai dengan Belanda, akhirnya mereka berunding di London. Adapun kerja isinya, satu, kedua kerajaan sama-sama mengamankan perairan Selat Melaka, artinya mereka berkongsi. Dua, kerajaan Belanda menyerahkan beberapa wilayahnya kepada Britania Raya, meliputi Melaka, Singapura, Kalimantan bagian utara. Jadi ini dulu bagian daripada jajahan Belanda. Akhirnya diserahkan ke Inggris. Yang ketiga, kerajaan Britania Raya juga menyerahkan wilayahnya kepada Belanda, meliputi Bengkulu, Belitung, Batam, Bintan, dan Natuna. Dan yang keempat, kedua kerajaan tidak mendirikan kantor dagang di wilayah yang bukan miliknya. Nah, pada intinya, setelah Traktat London ini, maka berpisahlah Melayu. Berpisahlah Melayu, akhirnya ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Indonesia. Dulu belum ada. Dulu masih satu, Melayu, Melaka, Riau masih satu. Tetapi setelah ada Traktat London, dipisahlah. Semua jajahan Belanda masuk ke Indonesia. Semua jajahan Inggris masuk kepada Singapura dan Malaysia yang sekarang. Itu saja mungkin yang bisa Ayahanda sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Untuk lebih jelasnya ada di buku kita. Silahkan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.